Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya, Dia Maulana, Air Engineering PT Dwi Mitra Teknindo. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, kebetulan saya sedang berada di salah satu tempat makan, all you can eat ya. Jadi di sini adalah tempat apapun bisa dimakan gitu ya. Dalam waktu tertentu kita bisa masak sendiri sepuasnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini poinnya, mungkin saya bukan ingin sharing tentang makanannya, tapi saya ingin sharing penerapan aplikasi sistem HVAC yang digunakan di tempat ini gitu ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa All You Can Eat itu adalah tempat makan di mana kita bisa memasak makanan sepuasnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat, saya ingin memperlihatkan bagaimana efek daripada kondisi masak ini terhadap efek ruangan gitu ya. Dan aplikasinya HVAC yang ada di ruangan ini menggunakan sistem apa, kemudian sejauh mana efektivitas sistem ini akan achievable terhadap comfort atau kenyamanan kita gitu ya, kurang lebih. Oke, teman-teman semua, di sini saya ingin menyampaikan beberapa poin bahwa di tempat ini owner atau pemilik restoran menerapkan sistem kombinasi antara cooling split, AC split dengan exhaust system. Ya, bisa dilihat banyak sekali exhaust, lebih dari 20 pieces exhaust ya dipasang di ruangan ini, dan juga dipasang AC split di sepanjang dinding ini lebih dari 10 unit juga gitu ya, dengan rata-rata set point 16 derajat Celcius. Ya, seperti teman-teman ketahui, ini di daerah Bandung ini sebenarnya kita tidak memerlukan AC yang begitu banyak kalau memang kondisi ruangannya tertutup. Nah, lalu bagaimana? Kenapa di tempat ini ruangan tidak begitu besar ini memerlukan AC sebanyak ini gitu kan? Ini penyebabnya karena aktivitas masak yang dilakukan di dalam ruangan sini menghasilkan dua beban sensibel akibat panas yang diberikan oleh proses masak, dan beban laten, uap yang menguap ini adalah kaya akan kadar air atau moisture content. Nah, oleh sebab itu sistem ini akan cenderung berat. Dan yang nggak kalah pentingnya, karena ini sistem adalah sistem kombinasi ya antara cooling dengan exhaust. Nah, di sini AC split tidak bisa mengakomodir kekurangan atau minusnya tekanan akibat dari exhaust kayak gitu. Jadi ruang ini posisinya negatif pressure. Kenapa bisa negatif? Karena exhaustnya mengambil udara sangat banyak dari ruangan ini, sehingga cooling system di ruang ini sudah memiliki beban dari proses masaknya, juga memiliki beban dari kebocoran udara yang sangat besar ya, kayak gitu ya. Nanti kita sama-sama buktikan bahwa ruangan ini itu adalah cenderung negatif gitu ya. Jadi overall sistem yang digunakan di sini adalah cooling kombinasi dengan exhaust. Tetapi memiliki kekurangan, yaitu kebocoran udara fresh air yang masuk dari luar ruangan. Kenapa? Karena diakibatkan oleh suction exhaust yang begitu banyak. Kalau kita koreksi dari sisi desain tata udara, sebetulnya pemasangan exhaust model seperti ini untuk aplikasi seperti ini kurang efektif. Kenapa demikian? Baiknya exhaustnya itu kita turunkan ke bawah, pasang semacam hood gitu ya, kemudian bikin spot suction terhadap objeknya gitu ya. Baru kita kalkulasi berapa besar total flow rate yang harus kita ambil untuk mengambil proses masak di sini. Kalau seperti sekarang terjadi turbulensi, kenapa? Karena uap air itu menguap dulu ke ruangan, baru setelah di atas diambil oleh exhaust, dan itu sudah bercampur dulu oleh udara yang dikonsumsi atau dipakai untuk kenyamanan kita atau comfort kita. Nah, oleh sebab itu sistem di sini kalau saya boleh bilang kurang efektif secara desain exhaustnya. Kalau misalnya hoodnya bisa turun, kita bisa gunakan otomatis berdasarkan kebutuhan saja gitu ya. Jadi exhaustnya kita aktifkan ketika memang klien atau misalnya customer datang menggunakan tempat ini, atau misalnya kita gunakan prosesnya spot gitu ya, disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan. Oke, teman-teman bisa boleh lihat di sini ada AC-nya banyak sekali di bagian belakang. Jadi kita juga akan sama-sama membuktikan bahwa ruangan ini posisinya adalah negatif suction. Ya, jadi kita sekarang ambil sampel tisu, kemudian kita berjalan ke sana. Ini bisa dilihat set poinnya adalah 16 derajat Celcius. Kita akan membuktikan bahwa udara di ruangan ini itu negatif. Mayoritas fresh air masuk ke dalam ruangan dari pintu atau masuk.
posisi udaranya negatif. Nah, udaranya mayoritas masuk ke dalam ruangan ini. Ini membuktikan bahwa akumulasi udara masuk ke dalam sehingga menjadi beban thermal yang sangat besar. Jadi ini sangat penting untuk kita consider. Kenapa? Karena ini akan menjadi beban sensibel juga beban laten dari ruangan yang secara kontinus terjadi. Oke, itu saja mungkin teman-teman sharing kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ketika punya sistem atau desain untuk HVAC. Jadi kombinasikan fresh air-nya masuk, kemudian di pre-cooling dulu, kemudian hitung total suction exhaust-nya, kemudian buat suction exhaust-nya lebih to the point terhadap objeknya. Jadi jangan sampai kombinasi atau akumulasi di udara, sehingga sebelum udara mendinginkan objek manusia, dia malah terbuang oleh exhaust karena akumulasi dari udara yang diambil oleh exhaust di atas ruangan gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman sharing dari saya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari saya Ade Maulana, Air Engineering. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.